Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Secara umum, orang yang berpuasa itu digolongkan menjadi 3 kelompok ya. Pertama, ada yang disebut dengan puasa shaumul khawasil khawas. Puasanya orang yang khusus dan lebih khusus lagi. Orang yang berpuasa khusus dan lebih khusus lagi, dia selain berpuasa menahan lapar dan haus di siang hari, panca inderanya ikut berpuasa, hatinya pun ikut berpuasa. Ini kelompok istimewes. Dia seluruh jiwa raganya puasa, hatinya ikut berpuasa. Orang semacam ini dia sudah dianggap batal puasanya, seandainya dia berpuasa sudah memikirkan makanan. Sudah dianggap batal kalau kelompok ini. Bedalah dengan model kita. Kita terkadang baru pagi-pagi kita berpuasa, sudah berpikir nanti sore kira-kira berbuka dengan apa. Menunya apa, takjilnya apa, minumannya apa. Sudah difikirkan padahal baru imsak, baru sahur, baru subuh. Masih lama maghribnya sudah berencana nanti maghrib kita makan apa. Nah, khawasil khawas ini kelompok orang yang berpuasa yang kalau sudah berpikir tentang makanan ketika dia berpuasa dianggapnya batal. Ini kelompok istimewes. Yang kedua ada yang disebut dengan shaumul khawas. Orang yang tingkatan khusus. Dia hanya berpuasa, menahan lapar dan haus, dan panca inderanya ikut berpuasa. Tapi hati nggak ikut berpuasa. Hanya berpuasa, tidak makan, tidak minum, dan panca inderanya ikut berpuasa. Ini masih juga kelompok yang bagus. Masih kategori kelompok bagus. Kenapa? Bukan hanya lapar dan haus yang dia tahan, panca indera pun dia tahan untuk ikut berpuasa. Ini cukup sulit untuk kita. Apalagi kelompok yang tadi pertama, lebih sulit. Jiwa raganya, hatinya ikut puasa. Kita berpuasa dan panca indera kita diajak untuk berpuasa. Ini termasuk kelompok yang bagus. Adapun yang ketiga, kita berlindung kepada Allah jangan sampai termasuk kelompok 3. Saumul awam, puasanya orang-orang awam. Puasanya orang awam ini, dia sudah merasa berhasil puasanya, sudah dianggap berpuasa kalau di siang hari dia tidak makan dan juga tidak minum. Dianggap sudah sukses puasanya. Kalau sudah tidak makan, tidak minum di siang hari, dia sudah dianggap berpuasa. Sementara panca inderanya tidak ikut berpuasa. Matanya dibiarkan saja memandang yang tidak baik. Telinganya untuk mendengar hal-hal yang tidak baik. Mulutnya dipakai untuk menggunjing orang. Dan seterusnya. Dia hanya menahan lapar dan haus saja. Puasa model begini yang rusak. Kam min saim, kata baginda Rasul. Berapa banyak orang yang berpuasa. Laisa min siyamihi ilal ju'i wal atas. Tidak mendapatkan apapun dari puasanya, hanya dapat lapar dan haus saja. Kenapa? Ya puasanya hanya sebatas tidak makan, tidak minum. Adapun panca inderanya mengembara kemana-mana. Ini yang bisa menghancurkan nilai pahala puasa kita. Bahkan dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, hamsatu asya, ada 5 perkara tuhbitu saum yang bisa merusak pahala puasa kita. Ada 4 perkara yang bisa merusak pahala kita, pahala puasa kita. Ketika pahala puasa kita rusak, mungkin puasanya nggak batal. Mungkin puasanya tidak batal. Mungkin puasanya syarat rukunnya benar.
Mungkin puasanya sempurna. Tetapi yang batal adalah nilai pahalanya. Yang rusak adalah pahalanya. Ini lebih kita khawatirkan ini. Kalau sekedar puasa kita yang rusak, yang batal, mungkin lain saat kita bisa menggantinya dengan puasa qadha misalkan. Tapi kalau yang hancur itu pahalanya, yang rusak itu pahalanya, yang terhapus itu pahalanya, ini yang rugi. Ini nyambung kepada hadis tadi. Laisa min syamhi lal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apapun dari hasil puasanya, hanya dapat lapar dan haus saja. Ini orang yang sangat rugi. Rugi dia dari imsak sampai maghrib, dia tahan-tahan itu lapar. Dia tahan-tahan itu haus. Tetapi panca inderanya bebas dari aturan puasa. Sehingga Nabi ingatkan ada 5 perkara tuhbitus shaum yang bisa menghancurkan nilai puasa kita. Merusak pahala kita, bahkan menghilangkan pahala puasa kita. Apa 5 hal itu? Yang pertama Nabi al-kadzib. Perbuatan dusta. Dusta adalah perbuatan ringan, sepele, tapi bisa menghancurkan pahala puasa kita. Ketika kita sedang berpuasa Ramadan, kita berbohong, kita berdusta, puasanya tidak batal. Puasanya sah, tidak rusak puasanya. Puasanya mungkin utuh, sempurna. Yang rusak, yang gosong, yang hancur, yang terhapus adalah pahala puasanya. Ini kan rugi. Rugi kita, sudah berpuasa, nggak mendapatkan apa-apa. Al-kadzib, karena kita suka berdusta. Suka bohong ketika puasa. Ya. Baik bohong-bohong yang kecil, apalagi bohong-bohong yang besar. Pokoknya kalau sedang berpuasa kita berbohong, kita mendustakan orang lain, kita menipu orang lain, mengatakan sesuatu yang tidak pada kenyataannya, itu dusta namanya. Berkata dengan tidak apa adanya, ini kan berdusta. Hati-hati nih, biasanya para pedagang di pasar-pasar ini, dusta ini sering sekali jadi lalap ya. Bohong ini sudah menjadi hobi, pemanis dalam rangka kita melancarkan bisnis kita. Bahaya ini. Para pedagang kalau dia sedang berpuasa Ramadan, ya jangan bohong. Kalau lagi puasa Ramadan dia berjualan terus bohong, puasanya percuma, akan hancur nilai pahalanya. Ya, ada orang beli buah. Mas, ini buah manis apa asam ya? Oh manis pak, manis ya, manis ya. Belilah kita 1 kilo. Ya, begitu sampai di rumah kita maghrib kita kuliti, kita kupas itu buah, ternyata asam. Bohonglah kita. Ini kan suatu yang sepele tapi sangat berdampak dalam puasa kita. Orang datang nawar dagangan kita. Pak, ini sandal harganya berapa? Oh, ini harganya 100.000. Lalu orang itu membeli, udahlah saya tawar jangan 100.000 lah, 90.000. Oh enggak dapat pak. Dari depotnya, dari aslinya ini harganya 150.000. Kalau Anda beli 90.000 saya nggak dapat untung, padahal dia ngambil dari pabriknya 110.000 misalkan. Atau dari depotnya dia ngambil harganya 95.000. Dia jual 100.000. Untung 5.000. Kalau itu enggak apa-apa, jangan berbohong. Kalau dari pusatnya 95.000, sampaikan 95.000.
Jangan sampai kita ada yang nawar 90.000, dia bilangnya apa? Wong dari depotnya, dari pabriknya ini sandal harganya 150.000, Pak. Ini kan yang sebenarnya dusta, ya, bohong. Kalau dia sedang berpuasa Ramadan bisa hancur puasanya itu. Jadi jangan sampai kita sedang berpuasa kemudian berbohong. Ditanya oleh temannya, tadi sahur makan apa? Oh, saya mah makannya enak gitu, sama sate, ya, sama opor. Oh, padahal sama sayur asem, ikan asin misalkan. Cuma kita gengsi ke teman-teman bilangnya, oh saya mah opor, saya mah sate. Kita ada bohong ya. Sudah berbohong dengan teman kita, kenapa mesti bohong? Kenapa harus nggak jujur bilang apa adanya itu? Apa maksud kita membohongi itu? Ya. Jadi bohong yang seperti ini, walaupun sepele, tidak banyak dampaknya, tetapi untuk puasa kita dampaknya besar, bisa menghancurkan puasa kita. Al-kadzib, ya, perbuatan dusta, bisa menghancurkan puasa kita. Yang kedua, wal ghibatu, ghibah, menggunjing orang. Ini semuanya penyakit-penyakit lidah ini. Dusta ya penyakit lidah, ghibah juga penyakit lidah. Nah, ghibah ini juga kita sering nggak sadar ya, ketika berpuasa kita ngomongin orang itu. Asik saja kita mengalir tuh pembicaraan ya. Obrolan tuh mengalir saja itu. Lama-lama sih, awal-awal ngobrolin masalah ekonomi, politik, ya, bisnis, ya. Kemudian lama-lama kita nyerempet ke orang lain, nyerempet, akhirnya kita berghibah, ngomongin orang. Ngomongin orang. Saya tadi malam tarawih, lalu imamnya itu, waduh, ya, bacaannya suratnya panjang-panjang. Siapa sih? Itu tuh Pak Ustadz itu tuh. Udah bacaannya kurang enak, surat yang dibaca panjang, ya. Nggak betah saya tuh tarawih. Nah, ngomongin Pak Ustadz itu, ngomongin imam, menyebutkan nama orang lagi, ya. Kita bergibah kita. Kita anggap biasa gibah itu, menggunjing itu, gosip. Ya, hati-hati para presenter ya. Ketika Anda sedang berpuasa Ramadan, membawakan satu acara gosip yang isinya mengobral aib orang, Anda akan hancur pahala puasanya. Ya. Jangan karena iming-iming gaji besar jadi presenter, ya, membawakan acara gosip, Anda dibayar besar, tapi Anda melupakan puasa Anda. Saya kan disuruh, Pak. Saya kan bekerja, Pak. Dibayar, Pak. Iya. Kenapa Anda mau? Sebagai Anda seorang presenter, kenapa nggak milih acara yang kira-kira nggak bergibah gitu? Kalau sudah yang dimuat adalah penderitaan orang, aib orang, keburukan orang, kejelekan orang yang disampaikan kepada publik, Anda sudah bergibah. Apalagi kalau informasi yang Anda sampaikan didengar oleh seluruh masyarakat Indonesia, tambah besar itu. Semakin banyak orang yang mendengar gibah kita, ya. Semakin banyak orang yang mendengar gunjingan kita kepada orang lain, semakin banyak pula setan, ya, yang merasup kita, semakin banyak pula dosa yang kita dapatkan. Anda berpuasa, bergosip, hancur puasa Anda. Pahalanya ya, bukan puasanya. Hancur pahala puasanya. Jadi gibah ini emang perbuatan yang sangat sepele. Sering kita kalau berpuasa ngobrolin pekerjaan, ngobrolin usaha, ngobrolin bisnis, yang kemudian nyerempet, ujungnya orang lain kita bicarakan. Iya, kalau kita membicarakan yang positifnya, kita memuji orang nggak apa-apa, menebarkan kebaikannya. Tapi kan gak umum, yang biasanya kita bicarakan adalah kejelekan orang, kekurangan orang, keburukan orang, aib orang kita obral. Ketika Anda berpuasa,
puasa itu akan menghancurkan nilai pahala puasa Anda. Ya, maka betul ya. Tidurnya orang yang berpuasa itu bernilai pahala. Kenapa? Kalau ia niatkan tidurnya itu untuk menghindari kadzib, menghindari ghibah, menghindari menggunjing orang, menghindari ngomongin orang ketika berpuasa, kemudian ada tidur, ya benar tidur Anda berpahala. Ya. Tapi jangan ditafsirkan mentah ini hadis ya. Mentang-mentang tidurnya orang berpuasa itu berpahala, sepanjang hari kita puasa tidur mulu. Ya. Habis sahur tidur, bangun-bangun jam 9 pagi. Jam 9 melek sebentar nonton TV, buka handphone, ngantuk lagi, tidur lagi. Bangun jam 2. Jam 2 sholat duhur, rebahan lagi sambil main handphone, ngantuk lagi, tidur lagi, bangun jam setengah 4. Sepanjang puasa tidur mulu, ya jelek juga, penyakit juga. Ada alternatif lain di samping itu. Daripada ngomongin orang, mending kita baca Al-Quran. Daripada ngomongin orang, kita iktikaf. Daripada ngomongin orang, kita mending nonton ya ceramah-ceramah di YouTube misalkan. Lebih menambah ilmu, menambah pengetahuan agama, meningkatkan iman kita daripada bergunjing ya. Jadi tidak selalu kita lampiaskan ke tidur. Tidur memang ibadah ketika berpuasa. Tidurnya dalam rangka menghindari kita dari berghibah, berpahala. Tetapi ada alternatif yang lebih baik daripada tidur ya. Bisa kita beretikaf, datang ke pengajian dan lain sebagainya. Jadi ghibah menghancurkan nilai pahala puasa kita. Yang ketiga, wan namimatu. Namimah. Apa namimah? Adu domba. Mengadu domba dua kelompok orang. Yang awalnya bersaudara, bersahabat. Tetapi karena kita adu, maka keduanya bisa putus persaudaraan. Bisa putus pertemanan, persahabatan. Nah biasanya orang yang mengadu domba ini orang yang syirik ya. Melihat ada dua orang yang rukun, bersahabat, bersaudara, berteman baik. Kemudian dibikinlah gosip yang kira-kira keduanya saling membenci. Ini namanya mengadu. Jadi hati-hati kalau ada orang yang sedang curhat ke kita. Kita kalau mau curhat ke orang, hati-hati. Ada orang yang ketika kita curhat kepada dia, kemudian hasil curhatan ini disampaikan kepada orang yang dia curhatin. Ya. Ini kan bisa mengadu domba ini. Kalau ada orang curhat kepada kita, kita simpan curhat dia. Jangan kemudian kita sampaikan kepada orang lain. Apalagi dia sedang tidak suka kepada orang lain, curhat kepada kita. Kemudian hasil curhatnya kita sampaikan kepada orang yang bersangkutan. Kan bisa pecah itu persaudaraan. Adu domba ya. Mestinya kita menjadi sang gembala yang bagus. Ketika dua domba ini bertengkar, bermusuhan, kita damaikan, itu lebih baik. Itu mulia sekali itu. Begitu besar pahalanya orang yang menyatukan dua kubu manusia yang sedang bermusuhan. Seperti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ketika terjadi banjir di kota Mekah, sehingga Ka'bah pun sedikit rusak. Akhirnya masyarakat Mekah ketika itu berjibaku gotong royong memperbaiki Ka'bah yang agak rusak itu. Setelah Ka'bah diperbaiki, rapi kembali, tegar kembali. Nah tinggal ini Hajarul Aswad ini ditaruh, kira-kira siapa yang naruh? Ini masing-masing suku merasa berhak bahwa yang berhak meletakkan Hajarul Aswad adalah kami. Suku yang lain pun sama. Oh tidak bisa. Yang berhak meletakkan Hajarul Aswad adalah kami. Jadi waktu itu sudah menjadi sebuah kehormatan apabila ada satu suku yang bisa meletakkan Hajarul Aswad. Masing-masing berhak ya ingin mendapatkan kehormatan itu.
Jadi antara suku bertengkar itu, mereka masing-masing punya hak untuk meletakkan Hajarul Aswad. Sama-sama masing merasa berhak, bertengkar hampir perang itu. Hampir perang itu. Saking merasa egonya. Suku yang lain nggak berhak, kami yang berhak untuk meletakkan Hajarul Aswad. Jadi pertengkaran itu cukup lama itu. Cukup sengit itu. Kalau nggak dilerai, bisa perang. Hanya mereka punya satu keputusan, kesepakatan. Konstitusi bahasa kita. Gini aja. Kalau seperti ini nggak ada ujungnya. Kita merasa ego, merasa paling berhak untuk menaruh Hajarul Aswad. Gini aja, kita bikin sayembara. Sayembara apa? Siapa orang yang esok hari paling pertama masuk Masjidil Haram, dia yang berhak meletakkan Hajarul Aswad ini. Oh baik, siap. Besok kami paling pagi yang akan datang ke masjid ini. Suku yang lain juga. Kami juga iya, besok akan paling pagi datang ke masjid ini. Kami yang berhak meletakkan Hajarul Aswad. Oke, kita tunggu besok siapa yang paling dulu. Dia yang berhak untuk meletakkan Hajarul Aswad. Ketika malam tiba, esok hari pun datang. Mereka semuanya pada ketiduran, pada kesiangan. Yang pertama kali datang ke Masjidil Haram adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Nabi belum menjadi seorang Rasul ya, belum diangkat menjadi Nabi. Ternyata orang yang paling pertama datang ke Masjidil Haram adalah baginda Rasulullah. Orang Mekah setiap suku datang ke masjid kaget bahwa Muhammad sudah paling dulu. Muhammad paling dulu masuk ke Masjidil Haram ini, maka dialah orang yang paling berhak menaruh Hajarul Aswad ini. Disepakati, oke, kita ngalah. Ya. Kita sudah menjadi kesepakatan siapa yang pertama kali, dia yang berhak. Di antara kita semuanya kalah. Muhammadlah yang pertama kali pagi-pagi buta, dia sudah masuk ke Masjidil Haram, dia yang berhak meletakkan Hajarul Aswad. Akhirnya Muhammad, iya. Kami sudah punya kesepakatan, apa tuh? Iya, kemarin kami bertengkar, ya, masing-masing kami berhak menaruh Hajarul Aswad dan kami punya sayembara. Siapa yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram, dialah yang berhak meletakkan Hajarul Aswad dan kamulah orang yang paling pertama. Maka kamu yang berhak mengangkat ini Hajarul Aswad, meletakkan di sudut Ka'bah ini. Nabi nggak kemudian serta-merta sombong dan angkuh, tidak ya. Nabi ingin mendamaikan suku-suku yang bertengkar itu. Jangan sampai gara-gara Hajarul Aswad, masing-masing suku di Semenanjung Arabiah mereka bertengkar dan bermusuhan. Nabi sangat bijak ketika itu. Sangat bijak. Nabi mengambil sorbannya, diletakkan di tanah. Hajarul Aswad diletakkan di atas sorban baginda Rasul. Kata Nabi, silakan masing-masing suku ada perwakilnya ke depan. Masing-masing suku mengambillah satu perwakilan, kemudian masing-masing suku silakan angkat, menarik ujung tiap-tiap sorban ini sehingga kita gotong beramai-ramai. Wah, ini adil banget kalau begini. Saya setuju. Akhirnya Hajarul Aswad digotong ramai-ramai oleh setiap suku sehingga adil, tidak ada yang bertengkar. Ini ide baginda Rasulullah sangat brilian dan cerdas. Ini namanya mendamaikan, bukan memperkeruh suasana. Ingat di zaman sekarang itu luar biasa ya. Orang-orang hipokrit, orang-orang munafik, orang-orang bermental bunglon banyak berserakan di Indonesia ini. Banyak bertebaran yang mereka memperkeruh suasana. Dengan bahasa kita menggoreng ya. Menggoreng isu menjadi satu isu yang besar sehingga menyebabkan suasana semakin keruh. Kalau itu kita lakukan saat kita berpuasa Ramadan, hancurlah puasa kita. Na'udzubillah min dzalik. Yang keempat kata baginda Rasul, yang bisa menghancurkan pahala puasa kita, wal yaminul ghamusi, sumpah palsu. Sumpah palsu ini ya hakikatnya sama dengan tadi, kadzib ya, dusta.
Orang yang memberikan persaksian palsu. Orang yang bersumpah tapi palsu. Kita kan kalau bersumpah tuh, kalau umat Islam menggunakan demi Allah ya. Wallahi atau tallahi atau billahi. Tetapi kalau kita bersumpah melibatkan nama Allah, jangan sampai isi sumpah kita bohong. Ini luar biasa. Kita berdusta, menjual nama Allah. Kita berdusta, menjadikan nama Allah sebagai tameng untuk menutupi kedustaan kita. Ini bahaya. Sudahlah kita berdusta, menipu orang lain, kita bawa, kita libatkan nama Allah dalam dustanya kita. Ya kenapa kita nggak akan hancur pahala puasa kita? Ini luar biasa, dosa besar itu. Termasuk kelompok dosa besar, kalau orang sudah berdusta, berbohong, tapi dia bersumpah demi Allah. Kalau kita umpama berdusta, bohong saja, itu dusta saja, itu pun sudah menjadi dosa yang besar. Apalagi dusta kita dilapisi dengan kita bersumpah demi Allah. Walaupun hal-hal yang kecil misalkan ya, hal-hal yang kecil, misalkan kita bercanda dengan sahabat kita dan teman-teman kita lagi kumpul bercanda ya, teman kita ada yang kentut umpama ya, buang angin. Kamu ya kentut. Oh enggak, demi Allah gitu. Padahal dia yang buang angin benar itu. Kenapa mesti bohong, tinggal bilang iya saja ya. Cuma kita karena gengsi, takut dan malu, kita yang buang angin, kemudian kita bilang demi Allah bukan saya. Ini kan hal kecil tapi sangat besar efeknya itu. Oh kita buang angin kau libatkan nama Allah. Ini sangat nggak pantas sekali. Apalagi persaksian-persaksian di persidangan ya atas kasus besar ya. Kalau kita sudah berdusta, berbohong dan bersumpah melibatkan nama Allah sementara sumpah kita palsu, wah itu besar sekali, bukan hanya menghancurkan pahala puasa kita, bahkan menghancurkan iman kita. Kita bisa mendapatkan dosa besar. Sumpah palsu. Yang keempat ya. Adapun yang kelima kata baginda Rasul, perkara yang bisa menghancurkan nilai pahala puasa kita, wan nadru bisyahwatin, memandang dengan syahwat. Ya tentu syahwat ini lebih arah kepada perempuan misalkan. Kalau laki-laki berarti ke perempuan, kalau perempuan memandang laki-laki dengan syahwat. Ya nggak mungkin kita memandang laut dengan syahwat, kan nggak mungkin. Memandang gunung dengan penuh syahwat, ya nggak jadi masalah. Memandang taman yang indah penuh dengan syahwat, nggak jadi masalah, nggak bakal merusak. Ini yang bisa merusak pahala puasa kita, memandang lawan jenis dengan syahwat, menelanjangi dia dengan mata kitanya, itu syahwat namanya. Membayangkan yang tidak-tidak. Ketika berpuasa, hancur puasa kita. Kalau kita sedang jalan, kemudian ngelihat perempuan cantik, sekedar melihat ya itu mah nggak apa-apa, memang ketemu di jalan. Ya. Tapi kalau kemudian kita telanjangi dia dengan mata kita, memandang dengan penuh syahwat, membayangkan yang tidak-tidak, ya ini bisa menghancurkan pahala puasa kita. Walaupun itu adik kita misalkan ya, itu lebih parah lagi. Oh adik kita sendiri, misalkan dia perempuan ya, adik kita atau kakak kita. Ya, kemudian kita telanjangi dengan pandangan kita, ya. Dipandang dengan penuh syahwat, ya tetap aja menghancurkan pahala puasa kita. Inilah kadang-kadang kita, ya, mata kita sering sekali belanja ketika sedang berpuasa. Jalan-jalan kita ngabuburit umpama ya. Jalan-jalan itu konvoi, jalan raya. Ada saja yang mengganggu mata kita. Tiba-tiba ngeliat perempuan cantik, pakai rok mini, pakai celana mini, celana pendek ya. Nah, pandangan pertama memang rezeki, kata baginda Rasul ya. Pandangan pertama rizkimu, pandangan berikutnya dosamu. Jadi orang kadang-kadang ya sudah, pandangan pertama kan rezeki, pantengin aja sampai 5 jam. Nah, ini salah. Lirikan pertama kan nemu. Kita nemu nggak sadar, nggak
minta, nggak nyari, wong nemu kok. Ya nggak dosa wong nemu. Tapi begitu nemu kita ulangi kembali, nah ulangan kedua kalinya itu yang mengandung dosa. Ya. Jadi ketika puasa memang tantangannya berat, cobaannya berat, rintangannya nggak ringan. Mata kita sering sekali diajak untuk baca Al-Quran, alhamdulillah. Tetapi sering juga mata kita diajak untuk bermaksiat. Ini yang kacau balau. Bisa menghancurkan puasa kita. Jadi memang betul sekali tadi ya, saya ulangi kembali bahwa lebih baik daripada kita berdusta, kita berghibah, kita bernamimah, kita memandang sesuatu penuh syahwat, lebih baik kita tidur. Ya. Kita tidur. Tapi sekali lagi, tidurnya kita berpuasa memang berpahala, tapi jangan selalu kita menjadikan tidur sebagai alasan bahwa kita menghindari maksiat. Ada cara lain daripada tidur ini. Kita hadir di pengajian, hadir di masjid, iktikaf, baca Quran, diskusi Islam. Paling tidak kita nonton konten-konten dakwah di internet misalkan. Membaca artikel-artikel yang bermanfaat itu lebih bagus. Tidak harus tidur ya, yang menjadi alternatif utama kita menghindari maksiat.